Kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran kita, silakan anak-anak Bapak dicek dulu kondisi bangkunya. Itu Dedi kenapa duduk di belakang? Coba maju ke depan. Alhamdulillah. Duduk ke depan ya. Jangan duduk di belakang, isi dulu bangku yang kosong. Kemudian perhatikan kiri kanannya kalau masih ada sampah yang berserakan agar dibereskan agar kondisi kelas kita bersih dan rapi, jadi kenyamanan kita belajar lebih dapat. Sudah? Sudah anak-anak Bapak? Sudah siap? Sudah Pak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Ali dipimpin untuk doanya. Ali, ada Ali? Alinya izin keluar, Pak. Ya. Oh, lagi keluar. Dedi, silakan dipimpin doanya untuk pelajaran kita hari ini. Ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, Baik, Bapak ingin mengingatkan kalian kembali semua, sebelum tentang kita pelajaran mulai minggu yang lalu. Sama-sama kita Bahwasanya kita melafazkan doa. belajar Berdoa terkait mulai. tentang Berdoa selesai. ya, anak-anak Bapak sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Bapak absen dulu ya. Dedi Aliansah. Dedi Aliansah ada? Hadir? Ali Mustafa? Hadir Pak. Ali ada Ali? Nina? Hadir Pak. Iya, terima kasih. Baik, sebelum masuk kepada pelajaran kita, Bapak akan ingatkan kembali tentang pelajaran kita minggu yang lalu terkait dengan qada dan qadar. Anak-anak Bapak masih ada yang ingat tentang qada dan qadar? Jadi Aliansah masih ingat? Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Masih ingat Pak? Ya, silakan anak Bapak Dedi. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman sebelum diciptakannya alam semesta. Kemudian qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. 100 ya, tambahan ini nilainya buat anak Bapak Dedi Aliansah, luar biasa ingatannya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk menguatkan ingatan kepada anak-anak Bapak sekalian, hubungan antara qada dan qadar. Sudah Pak. Silakan anak Bapak Nina, apa hubungan antara qada dan qadar? Iya Pak. Ya, Hubungan silakan, antara Nina. qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa demikian? Karena qada dan qadar diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Iya, 100. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Bapak semua sudah memahami terkait materi kita yang lalu. Baik, Bapak lanjutkan anak-anak Bapak sekalian. Silahkan disimak bahwasanya hari ini kita masuk kepada pelajaran terkait tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis melalui dalil surah Al-Quran 190 sampai 191. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu daripada tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya anak-anak Bapak sekalian,
nantinya mampu menjelaskan asbabun nuzul daripada surah Al-Imran ayat 190 191. Kemudian juga nanti anak-anak Bapak dapat menerjemahkan daripada ayat tersebut. Kemudian nanti anak-anak Bapak juga dapat mengidentifikasi makna dan kandungan daripada surah Al-Imran ayat 190 dan 91. Dan juga nanti mampu anak-anak Bapak sekalian menjelaskan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut, serta menjelaskan manfaat berpikir kritis. Ya, itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan jelaskan materi kita terkait menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, di sini diperhatikan, Bapak akan tulis ayatnya terlebih dahulu. Ini Bapak akan share terlebih dahulu kepada kalian ya. Sebentar, Bapak akan coba tuliskan terlebih dahulu ayatnya. Sudah dapat dilihat anak-anak? Anak-anak Bapak? Sudah dapat Pak. dilihat? Sudah Pak. Sudah ya, ini dia materinya berpikir kritis dengan kajian Sudah Pak. surah Al-Imran 190 191. Baik. Bapak bacakan terlebih dahulu ayatnya. Nampak ya ayatnya ya? Anak-anak Bapak sekalian nampak? Nampak Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kemudian ayat yang kedua, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, Bapak jelaskan. Jelas ya suara Bapak ya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah yang disebut dengan ulil albab, bagi mereka yang berpikir. Siapa mereka orang-orang yang berpikir? Alladzina yadhkurunallah, adalah mereka yang selalu dan senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ini penjelasan daripada ayat yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 190 191. Di sini akan Bapak sampaikan asbabun nuzul, ya, Bapak jelaskan asbabun nuzul daripada ayat tersebut, bahwasanya dahulu, kenapa ayat ini turun? Bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh segerombolan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka meminta kepada Rasul untuk merubah
Bukit Uhud menjadi emas. Ini sejarahnya kenapa ayat ini turun. Paham sampai di sini penjelasannya anak-anak Bapak semua? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Kemudian kandungan, Paham, ya, Pak. isi kandungan daripada ayat tersebut, disimak ya anak-anak Bapak, isi kandungannya di dalam ayat tersebut ada kata-kata yang menyebutkan fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Inti daripada kandungan ayat ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu penciptaan, baik itu langit, baik itu bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya, itu adalah membuktikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang selalu menggunakan akal pikirnya, dengan pengetahuan, kemudian menyambungkan rasa dengan hati nurani. Maka orang yang seperti ini, Ya, Pak. baik mereka dalam keadaan duduk, Ngaji, Pak, orang tuh, Pak. ataupun mereka dalam Jadi ngaji ya? keadaan berdiri, Nggak jadi. bahkan Enggak kan? saat mereka dalam keadaan berbaring, Masuk, Pak. mereka selalu ingat kepada Allah. Ini intisari daripada kandungan ayat tersebut. Ya, paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Itu isi dari Paham, Oh. kandungannya. Baik, Mau buat anak-anak soal itu? Bapak semua, setelah Bapak jelaskan daripada Ah. kandungan ayat-ayat tersebut, di sini Bapak harapkan nantinya Oh, jadi anak-anak belum Bapak siap. semua Udah bisa. eh, Udah bisa mengerti diperbaiki, Pak. dan Belum. memahami Udah. daripada tanda-tanda Ya, Pak, orang ya, Pak. yang dimaksud oleh Allah, yang disebut dengan oleh albab itu siapa sebenarnya, ya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa, ya, ciri-cirinya seperti apa. Nah, setelah Bapak jelaskan ini, Bapak akan mencoba sebagai pemahaman kita semua, sampai atau tidaknya pemahaman anak-anak Bapak semua dengan apa yang Bapak jelaskan di sini, Bapak akan membagi kalian kepada 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu diketuai Ali Mustafa. Mana Ali Mustafa? Siapa? Siap, Ali Mustafa, kelompok yang pertama. Sudah paham yang tadi Bapak jelaskan? Siap, Bapak. Iya, Ya, Bapak. kelompok kedua itu nanti ada Dedi Aliansa. Kemudian kelompok ketiga itu ada Nina, ya. Mana Nina? Pak, siapa? Wah, Bapak yang paling cantik ini di kelas ini, Nina ini, ya. Sudah siap ya Nina? Belum, Pak. Iya, Pak, siapa? Nah, kelompok Enggak, berapa lagi Nina? IPG, Pak. Kelompok 3, Pak. Lagi Zoom, Pak. Ya, kelompok 3. Iya, Pak. Baik. Sebelum Bapak kasih pertanyaan, Bapak akan berikan di sini, Bapak akan tuliskan, silahkan nanti dibaca terlebih dahulu. Sudah nampak anak-anak Bapak? Belum, Pak. Sebentar ya. Ini nanti silahkan dibaca. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu untuk membacanya 10 menit. Setelah kalian baca, kalian pahami sesuai juga tadi yang Bapak jelaskan, baru nanti akan Bapak berikan pertanyaan. Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya, silakan dibaca.
Sudah selesai dibaca semua? Siap-siap Bapak kasih pertanyaan. Sudah Sudah ya? Bapak. Sudah dipahami Sudah, Pak. anak-anak Bapak? Dedi, Sudah Pak. Nina, Ali sudah Sudah, siap? Pak. Siap. Nah, baik. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Jelaskan makna berpikir kritis. Ali Mustafa, kelompok 1, jelaskan Ya makna Bapak. berpikir kritis. Makna berpikir kritis adalah Lagi sikap ngejum. dan perilaku yang Lagi PPG, didasarkan atas bukti-bukti yang sah Apa tuh, Pak? serta argumen yang akurat, Bapak. Iya, 100 Oh, untuk iya, iya, kelompok 1 Iya, iya. ya yang Saya lama, diketuai Pak, oleh ini. Ali Iya, Mustafa. Iya, Pak. Baik, untuk kelompok 2 siap-siap. Jelaskan asbabun nuzul daripada surah Al-Imran 190 sampai 191. Silakan Dedi Aliansah, ketua daripada kelompok 2. Dedi Aliansah ada? Mana Dedi Aliansah? Izin atau gimana ini? Enggak ngomong ini keluar-keluar Dedi. Toilet, Pak. Toilet ya. Ya, kita lanjut saja. Pertanyaannya. Kelompok 3, Nina sudah siap? Nina? Iya, Pak. Ya. Kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan ulil albab, Nina? Iya, Pak. Yang dimaksud dengan ulil albab adalah orang yang berakal atau orang yang berpikir. Orang yang berakal yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mampu memisahkan apa yang hak dan yang batil bagi di dalam kehidupannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 100 buat Nina ya, kasih A+, luar biasa ini anak-anak Bapak semua ingatannya ya. Baik. Nah, ini ada kelompok 4. Sengaja kelompok 4 ini Bapak buat untuk rebutan. Untuk anak-anak Bapak semua, siapa yang duluan menjawab, ini Bapak kasih nilai tambah. Sebutkan apa ciri-ciri ulil albab. Sebutkan apa ciri-ciri ulil albab berdasarkan surah Al-Imran 190-91. Silakan, Bapak. 1, 2, dan 3 siapa? Saya, Pak. Ya, Ali. Silakan Ali. Apabila memperhatikan sesuatu selalu Lagi ingat ngejum, kepada Bu. Allah Subhanahu wa taala. Bu, apa YP kita? YP kita apa? Tahu? Terus? Enggak. Selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ada yang mau Dan nambah? selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Ya, 100 diborong semua ya sama Ali, ini luar biasa anak-anak Bapak hari ini. Baik. Alhamdulillah kalian sudah memahami apa yang Bapak jelaskan dan apa yang Bapak sampaikan terkait materi kita hari ini ya. Semoga anak-anak Bapak semangat, sukses, semangat belajarnya luar biasa ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita cukupkan materi kita hari ini, Bapak akan tekankan kembali sebagai evaluasi belajar kita hari ini tentang inti daripada materi kita hari ini adalah bahwasanya surah Al-Imran ayat 191 itu menegaskan penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang maha besar. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di dalam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang akan dan hanya diketahui oleh orang-orang yang berpikir, yaitu yang disebut tadi ulil albab. Kemudian intisari yang terakhir adalah tentang orang-orang yang tidak hanya berpikir
namun dibarengi juga dengan berzikir kepada dalam segala keadaan, baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring. Kenapa? Karena benar-benar kita sebagai makhluk adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya apa-apa, kecuali Allah lah yang memberikan kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik anak-anak Bapak sekalian, itulah materi kita hari ini. Di grup sudah Bapak share ya, di grup kita sudah Bapak share terkait tugas-tugas kita untuk materi hari ini. Itu nanti kalian kerjakan dikumpul untuk pertemuan minggu yang akan datang ya. Jadi tetap Bapak ingatkan sebelum kita masuk pertemuan minggu yang akan datang, Bapak akan tetap bertanya tentang materi kita hari ini. Baik anak-anak Bapak, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Tidak ada, Pak. Ali, ada yang mau ditanya? Jelas, Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita tutup materi kita hari ini. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, menambah keilmuan kita, khazanah pengetahuan, hingga dapat nantinya kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, silakan Ali melakukan doanya untuk menutup materi kita. Baik rekan-rekan sekalian, karena pertemuan kita sudah selesai, mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum. Terima kasih Ali, terima kasih anak Bapak semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.